Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari Arizona yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama James dengan judul Itu Adalah Yesus. Dek 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 dek. Saat itu Sabtu malam dan ketukan keras membawa pendeta James melangkah ke pintu rumahnya di Page, sebuah kota yang terletak di samping reservasi Navajo di Arizona. Seorang pria penduduk asli Amerika berdiri di luar. Saya butuh bantuan untuk putri saya. Katanya, Perutnya sakit. James melihat bahwa selain pria itu, ada putrinya dan istrinya di dalam mobil. Apakah putrimu perlu dibawa ke rumah sakit? Dia bertanya, Tidak. kata sang ayah. Berdoa saja. James mengundangnya ke dalam rumah, tetapi sang ayah menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ingin membawanya ke gereja? Kata James sambil menunjuk ke gereja Masih Advent hari ke-7 di sebelahnya. Dia baru pindah ke Page 2 bulan sebelumnya untuk melayani sebagai pendeta gereja. Ya, kami akan melakukannya. Kata sang ayah. Dia lalu mengemudikan mobilnya sampai ke pintu belakang gereja dan istrinya keluar terlebih dahulu. Apakah kamu punya air suci? Istrinya bertanya. Dia mengatakan keluarga mereka baru saja datang dari gereja lain dan meminta pendeta untuk memercikkan air suci kepada putrinya. Pendeta itu menolak dan menyuruh mereka pergi. Kami tidak menggunakan air suci. Kata James. Kami memiliki Alkitab. Dia kerasukan. Kata sang ibu. Bingung, James berpikir. Apa yang terjadi? Ibunya bilang dia kerasukan, tetapi ayahnya bilang dia butuh doa untuk perutnya yang sakit. Sang ayah lalu membuka pintu mobil dan membantu putrinya keluar. Putrinya membungkuk sambil memegangi perutnya. Dia tampak berusia 20 tahunan. James tidak pernah berurusan dengan orang yang kerasukan setan dan berpikir, Jika dia kerasukan, dia tidak akan mau pergi ke gereja. dia memperhatikan saat remaja putri itu mengikuti ayahnya ke dalam gereja. Tetapi saat dia berjalan melewati pintu belakang, mulutnya mulai berbusa. Lalu dia berjongkok di lantai dan mendengus seperti binatang. Ayahnya yang jauh lebih besar daripadanya berkata, Saya tidak takut padamu. beralih ke James, pria itu berkata dengan tidak sabar. Ucapkan saja doanya dan selesaikan ini. Namun sang ibu takut dan dia mundur dari putrinya. Dengan suara gemetar dia berkata, Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. James mengambil sebuah Alkitab dan terbukalah Markus pasal 9. Itu adalah kisah tentang Yesus yang mengusir roh dari seorang anak laki-laki. Menggemakan pertanyaan yang Yesus ajukan kepada ayah anak laki-laki itu, James bertanya. Sudah berapa lama hal ini terjadi padanya? Sang ayah kesal dengan pertanyaan itu. Dia tidak mau mengakui bahwa putrinya kerasukan. Dia hanya ingin James berdoa. Sementara itu sang ibu terus mengulangi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kemudian putrinya menyerang. Dia menangkap ayahnya dari belakang dan mulai mencekiknya. Sang ayah yang beberapa saat sebelumnya mengaku tidak takut padanya, berteriak. Tolong aku, tolong aku. Karena ketakutan, sang ibu lari keluar gereja. James pergi ke belakang putrinya dan dengan ringan menyentuh bahunya. Segera dia melepaskan ayahnya dan ayahnya lari. James tidak yakin harus berbuat apa, tetapi dia tidak takut. Dia memiliki kedamaian yang sempurna bahwa Tuhan akan menjaganya. Merasakan sentuhannya, putri itu berbalik perlahan dan menatap James. Lalu dia mengangkat tangan. James mundur hingga menabrak tembok. Dia mengikuti sampai dia berdiri tepat di depannya. Tangannya tetap terangkat seolah siap menyerang, tetapi dia tidak menyentuhnya. James menatap matanya, terlihat kosong. Seolah-olah orangnya telah pergi. Dia tidak ada di sana. James berdoa dalam hati agar Yesus melepaskannya. Sesaat kemudian, dia terjatuh ke lantai dalam keadaan kusut. Kemudian James berdoa agar Yesus memulihkannya. Dia bangkit dan duduk di kursi. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda. Berbicara dengan suara normal, dia bertanya, Siapa yang membantu saya?
itu adalah Yesus. Ayahnya kembali ke kamar, dia tampak lega dan berkata, Wow, itu gadisku, itu gadisku. kemudian sang ibu kembali dan James memimpin keluarga itu dalam doa syukur. Dia berbicara kepada mereka tentang kuasa Yesus. Sangat penting untuk berpaling kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Katanya, ketika mereka pergi, dia memberi mereka buku Steps to Christ atau Langkah kepada Kristus karya Ellen White. James tidak pernah melihat keluarga itu lagi. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Namun, sejak malam itu, dia memahami bahwa pertikaian besar antara Kristus dan iblis sangat nyata di reservasi Navajo. Berdoalah untuk masyarakat Navajo. Berdoalah untuk pekerjaan pendeta James Crosby dan keluarganya. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 tahun 2011 yang membantu mendirikan gereja Masih Advent Hari ke-7 Page All Nations, di mana kisah ini terjadi di Arizona. Baik saudaraku, demikianlah cerita kesaksian ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati kita senantiasa.